Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Firawati, NIM J1A125041 dari kelas C, jurusan Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah enzim. Nah, yang pertama adalah karbohidrat. Secara kimiawi, karbohidrat merupakan senyawa-senyawa polihidroksiketon atau polihidroksialdehyda. Nah, rumus bangun karbohidrat digambarkan dengan proyeksi Fischer atau proyeksi Howard. Nah, pengelompokan karbohidrat dibedakan menjadi 3. Yang pertama monosakarida, yang kedua disakarida, dan yang ketiga polisakarida. Nah, yang pertama itu adalah monosakarida, senyawa karbohidrat yang tidak dapat lagi diuraikan menjadi bentuk sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyaknya jumlah atom C yang terdapat pada monosakarida, yaitu adalah triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Nah, yang kedua adalah olisakarida. Jika dihidrolisasi, karbohidrat menjadi bentuk monosakarida. Berdasarkan banyaknya residu penggunaan monosakarida, ada trisakarida, disakarida, dan seterusnya. Contoh, sukrosa, maltosa, diktosa. Jika monosakarida digabungkan dengan monosakarida lain, itu menggunakan ikatan glikosidik. Nah, tadi pengelompokan karbohidrat dibagi menjadi 3, yang dimana itu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, di sini sambungan dari polisakarida yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah monoklikon atau monomernya sama. Nah, yang kedua adalah homoklikon atau monomernya yang berbeda-beda. Proses pembentukan cadangan makanan pada glikogenesis yaitu hewan dan manusia, sedangkan fotosintesis pada tumbuhan. Glikogenesis terjadi ketika insulin disekresikan oleh pankreas. Darah mengubah glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di hati. Darah mengubah glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di hati. Sementara itu, tumbuhan menggunakan energi cahaya, karbon dioksida atau CO2 dan air H2O untuk membuat glukosa dan menyimpan dalam bentuk pati. Fungsi karbohidrat bagi manusia itu ada 4. Yang pertama, sebagai sumber energi, kekuatan atau faktor pendukung di dalam tubuh manusia. Dan yang kedua adalah sebagai pengenalan dan pensinyalan. Yang ketiga adalah pelumasan dan perlindungan. Dan yang keempat, mendukung sistem kesehatan usus pada manusia. Kebutuhan asam amino esensial itu membutuhkan atau memerlukan konsumsi makanan atau suplemen. Materi kedua, protein. Tubuh manusia memiliki berbagai jenis protein yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dan strukturnya. Nah, penjelasannya itu asam amino yang dapat disintesiskan di tubuh itu disebut dengan asam amino non esensial. Sedangkan asam amino yang tidak dapat disintesis ke tubuh disebut dengan asam amino esensial. Sedangkan asam amino esensial bersyarat itu merupakan asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh, akan tetapi esensial yang didapatkan dalam kondisi tertentu seperti sakit, cedera, atau masalah kesehatan lainnya. Materi yang ketiga adalah enzim. Enzim adalah katalis biologis yang dapat mempercepat reaksi biokimia. Untuk mempercepat reaksi kimia, enzim berikatan dengan substrat untuk membentuk enzim yang kompleks. Enzim yang berikatan dengan kofaktornya disebut dengan holoenzim.
sedangkan enzim yang tidak berikatan dengan kofaktornya disebut apoenzim. Baik, itu tadi materi yang saya paparkan tentang karbohidrat, enzim, dan protein. Saya Kiki Firawati, mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.